Sobat BMKG, pada sepekan terakhir kami mencatat kejadian hujan lebat hingga sangat lebat berkisar antara 50 hingga 150 mm per hari di sejumlah wilayah Indonesia, yaitu di Majalengka sekitar 128,3 mm per hari dan di Cirebon 123,5 mm per hari, kemudian di Tangerang Selatan, Banten mencapai 99,3 mm per hari, di Balikpapan, Kalimantan Timur mencapai 83,4 mm per hari. Selain itu, hujan lebat juga terukur di Nabire, Papua Tengah mencapai 78,5 mm per hari. Kemudian di wilayah Pangkal Pinang, Bangka Belitung juga terukur hujan lebat sekitar 75,2 mm per hari. Dan terakhir di sekitar wilayah DI Yogyakarta mencapai 63,6 mm per hari. Kejadian hujan lebat hingga sangat lebat di berbagai wilayah ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika atmosfer Indonesia, baik pada skala global, regional, maupun lokal. Dalam sepekan ke depan, potensi pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah Indonesia diperkirakan masih signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh perpaduan fenomena atmosfer skala global, regional, dan lokal yang membuat atmosfer tetap labil sehingga mendukung pertumbuhan awan konvektif signifikan. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas aktivitas gelombang atmosfer dan sirkulasi siklonik meningkatkan risiko cuaca ekstrim. Bersama saya Nurul Izzah Fitria, berikut kita simak informasi selengkapnya. Kita lihat dari skala global, kontribusi peningkatan pertumbuhan awan hujan dari Samudra Hindia dengan indikator Dipole Mode Index atau DMI saat ini tercatat masih bernilai negatif, yaitu minus 1,57. Sementara itu, aktivitas dari Samudra Pasifik yakni Southern Oscillation Index atau SOI juga menunjukkan nilai yang signifikan, yaitu positif 13,1. Kedua hal tersebut mengindikasikan adanya aliran massa udara yang signifikan masuk ke wilayah Indonesia, baik dari Samudra Hindia maupun dari Samudra Pasifik. Kondisi ini memperkuat suplai uap air di wilayah Indonesia dan memicu pembentukan awan hujan. Meskipun Madden-Julian Oscillation atau MJO berada pada fase 6 atau Western Pacific, namun secara spasial fenomena MJO ini diperkirakan aktif di sekitar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta sebagian Sumatera dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan disebabkan oleh gelombang Rossby ekuator yang diprediksi aktif di Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian di sebagian besar Pulau Sumatera, di Selat Malaka, Kepulauan Riau, Laut Natuna Utara, sebagian besar Kalimantan, di Laut Sulawesi, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan di Samudra Pasifik Utara Halmahera. Tidak hanya itu, gelombang Kelvin yang diprediksi aktif di wilayah Samudra Hindia Barat Lampung dan Selatan NTT. Kemudian ada juga kombinasi antara MJO, gelombang Kelvin, dan gelombang Rossby ekuator pada wilayah dan periode yang sama, diprediksi aktif di wilayah Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga selatan Nusa Tenggara Timur, di sebagian besar Sumatera, Selat Kalimata, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan di Laut Jawa. Fenomena lain yang turut mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia adalah sirkulasi siklonik yang terpantau di Samudra Hindia Barat Aceh dan juga persisten di Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian di perairan barat daya Lampung, di perairan selatan Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur, di utara Kalimantan, dan di Papua Selatan yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau biasa disebut konvergensi memanjang di sebagian besar wilayah Indonesia. Dorongan massa udara kering dari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan juga memberikan pengaruh terhadap wilayah yang berada di depan batas dorongan seperti di sekitar Laut Natuna Utara, di semenanjung Malaysia, Kepulauan Riau, perairan timur Filipina, perairan barat Sumatera, Sumatera bagian selatan, di pesisir barat Sumatera, perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, kemudian di pesisir selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Dengan kelembaban udara yang cukup dan labilitas lokal yang relatif kuat, proses pembentukan awan konvektif menjadi lebih signifikan. Cuaca di Indonesia selama periode 14 hingga 16 November 2025 umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar Sumatera, kemudian DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan di Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat petir dapat terjadi dengan kategori peringatan dini siaga di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di sebagian besar Kalimantan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan di wilayah Papua. Serta perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang bagi sobat yang berada di kota Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Banten, di sekitar Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya untuk cuaca di Indonesia selama periode 17 hingga 20 November 2025 masih sama secara umum didominasi berawan hingga berpotensi terjadi hujan ringan. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan di Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat dapat disertai kilat petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di wilayah Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, dan di Papua. Serta perlu diwaspadai untuk angin kencang pada periode ini berada di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan di Papua Selatan. Selanjutnya dapat kami informasikan untuk prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. BMKG terus menekankan pentingnya memantau informasi cuaca dari sumber resmi secara berkala. Kemudian sobat perlu diketahui untuk prospek cuaca mingguan ini merupakan kondisi cuaca wilayah Indonesia secara umum, serta informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru.
Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu seperti hujan lebat disertai angin kencang dan juga petir. Kemudian menjauhi wilayah terbuka, terutama ketika terjadi hujan yang disertai petir. Menjauhi juga pohon, bangunan, dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang. Tetap gunakan tabir surya atau sunscreen dan cukupi asupan cairan tubuh. Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Jangan lupa terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web kami di www.bmkg.go.id dan juga follow sosial media kami di @infobmkg atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.